Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak menu dari daerah Padang yang pasti disukai banyak orang, apalagi kalau bukan kalio ayam. Nah, kalio ayam ini rasanya mirip rendang ya teman-teman, cuman dia versinya lebih agak basah seperti ini. Apalagi bumbunya kita aur-aurkan ke nasi hangat seperti ini. Wow, definisi surga dunia. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama kita siapkan 1 kilo ayam. Ini aku menggunakan bagian paha atas dan juga paha bawah. Bumbui dengan 1 sendok teh kunyit bubuk dan juga setengah sendok teh garam. Sebelum dibumbui, daging ayamnya wajib dicuci sampai bersih ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini kita remas-remas sambil kita pijit-pijit supaya bumbunya menyerap ke dalam daging ayamnya. Marinasi kurang lebih selama 30 menit, atau kalau mau dimarinasi lebih lama, lebih dari 30 menit, teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas. Setelah selesai dimarinasi, kemudian goreng daging ayamnya sampai kecoklatan seperti ini. Gunakan api yang cenderung besar ya teman-teman, dan 1 kali balik saja supaya tidak ngecepok minyak atau tidak terlalu banyak menyerap minyak. Goreng semua daging ayamnya sampai habis. Bagi teman-teman yang lagi ngurangin minyak goreng, bisa juga ayamnya di air fry ya teman-teman, kurang lebih selama 15 menit di suhu 180 derajat, atau juga bisa direbus selama 10 menit. Untuk bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 75 gram cabai merah keriting, 3 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian semua bahan ini kita blender sampai halus dan hasilnya seperti ini. Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu halusnya. Bagi teman-teman nih yang suka banget pedas, bisa ditambah cabai merahnya atau bisa tambahkan cabai rawit ya teman-teman. Di sini aku masak memang tidak pedas supaya anak-anak juga bisa makan. Nah, setelah bumbunya wangi, tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, jahe dan juga lengkuas. Nah, di sini sengaja lengkuasnya aku banyakin ya teman-teman, karena kalio atau rendang kalau pakai lengkuas yang cukup banyak dia itu makin sedap. Setelah bumbunya tanek seperti ini, teman-teman bisa tambahkan 1 liter santan dari 1 butir kelapa. Untuk resep selengkapnya, teman-teman bisa cek di description box ya. Karena kita masak menggunakan santan, jadi harus sering-sering diaduk ya teman-teman. Apalagi kalau santannya sudah mulai mendidih seperti ini, kita bisa kecilkan apinya, tapi sering-sering diaduk ya teman-teman, supaya santannya tidak melunduh atau pecah. Setelah santannya benar-benar mendidih, kemudian masukkan daging ayam yang sudah digoreng. Diaduk-aduk terus sampai kuahnya mendidih kembali. Nah teman-teman, karena di rumah tidak ada bunga lawang, kayu manis, cengkeh, dan antek-anteknya, aku menggunakan bumbu rendang instan seperti ini ya. Rasanya pun juga udah enak banget teman-teman ya, mirip rendang atau kalio di masakan Padang pada umumnya. Tambahkan kurang lebih 2 ibu jari gula jawa dan juga 1 bungkus kaldu sapi bubuk. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, sampai nanti santannya ini tercampur rata dan juga terlihat halus dan licin. Nah, seperti ini cukup. Ini yang saya maksudkan ya teman-teman. Ini sudah tercampur rata. Ini kita bisa hentikan diaduk-aduknya, tetapi sesekali juga diaduk ya teman-teman, supaya bumbunya tidak flirting alias muncrat sana muncrat sini. Teman-teman bisa tutup separuh kayak gini ya. Sesekali juga diaduk ya teman-teman, supaya bawahnya tidak mengerak. Nah, setelah 25 menit sampai 30 menit dimasak dengan api kecil,
Ini kuahnya sudah menyusut separuh ya teman-teman, dan ini juga sudah enak banget, kental dan juga berbumbu. Pas banget kalau kita sajikan dengan nasi hangat dan juga beberapa sayur mayur ya, seperti ketimun dan juga kacang panjang rebus ataupun daun singkong rebus, juga enak banget. Dan kalau sudah matang bisa kita sajikan di piring saji seperti ini. Hari ini aku masak ayam goreng sambal ijo. Pecinta sambal ijo wajib coba ya, karena ini rasanya benar-benar enak dan mantep banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan daging ayam yang sudah dicuci bersih. Aku menggunakan bagian paha bawah. Nah, karena paha bawahnya gemoy-gemoy, aku potong menjadi dua seperti ini ya. Ini beratnya 800 gram. Tambahkan 2 sendok teh bumbu marinasi ayam goreng, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 2 sendok makan tepung maizena. Diulek-ulek sambil diremas-remas ya teman-teman, supaya bumbunya menyerap ke dalam daging ayamnya. Marinasi kurang lebih selama 30 menit. Atau kalau mau dimarinasi lebih lama, teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah selesai kita marinasi, ayamnya kita goreng di minyak yang cukup banyak menggunakan api yang sedang kecil supaya nanti ayamnya matang sampai ke dalam ya. Nah, ini aku goreng kurang lebih selama 12-15 menit. Kalau bisa tepung maizenanya jangan di skip ya teman-teman, karena fungsi tepung maizena akan membuat daging tetap lembut tetapi garing di luar, jadi jangan di skip ya. Nah, setelah matang seperti ini kita bisa angkat dan kita sisihkan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Didihkan air kurang lebih 1 liter, kemudian masukkan 150 gram cabai hijau keriting, 50 gram cabai rawit hijau, dan tambahkan sedikit garam supaya warnanya tetap hijau ya. Tambahkan kurang lebih 8 siung bawang merah. Rebus kurang lebih selama 3 menit ya teman-teman, tidak usah terlalu lama supaya nanti warnanya masih tetap hijau. Nah, kalau sudah 3 menit direbus, ini kita bisa angkat dan tiriskan. Siram di air yang mengalir sampai dingin ya teman-teman, supaya warna cabenya masih tetap hijau. Nah, kalau sudah dingin, teman-teman bisa masukkan ke dalam chopper. Lalu kita haluskan kasar aja teman-teman, jadi nanti masih ada tekstur cabai dan bawangnya. Kalau tidak ada chopper, teman-teman bisa ulek kasar cabai dan bawang merahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu. Nah, untuk bumbu irisnya kita perlukan 3 siung bawang putih. Ini kita geprek dulu, lalu kita iris halus seperti ini, atau bisa dicincang halus ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian ada juga bawang merah. Ini aku pakai sekitar 7 siung, lalu diiris tipis-tipis seperti ini ya. Jadi bawang merahnya kita pakai agak banyak ya teman-teman, supaya lebih wangi. Nah, kemudian ada 2 buah tomat hijau. Ini kita iris tipis-tipis seperti ini. Jadi memang aku sengaja tidak rebus ya teman-teman, supaya nanti masih ada tekstur kasar tomatnya, jadi lebih cantik ketika kita sajikan. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan 50 ml minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Pakai api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Nah, kalau sudah, masukkan tomat hijaunya. Ini kita tumis sampai tomat hijaunya layu dan agak empuk ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan daun jeruk ya. Aku pakai kurang lebih sekitar 3 lembar ukuran kecil. Tapi kalau teman-teman ukurannya besar, bisa pakai 1 atau 2 lembar ya. Setelah kurang lebih 2 menit dimasak, ini tomatnya sudah empuk, sudah mateng ya teman-teman. Lalu masukkan sambal hijaunya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Bumbui dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1/4 sendok teh micin jika suka.
Ada juga 1/4 sendok teh gula pasir. Tambahkan kurang lebih 50 ml air untuk menyatukan semua rasa. Ini kita tumis sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah rasanya pas, teman-teman bisa masukkan ayam gorengnya. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, asal rata saja. Karena memang ayamnya tadi kan sudah kita goreng sampai matang ya. Jadi tidak perlu terlalu lama dimasak agar nanti warna cabenya masih tetap hijau dan cantik seperti ini. Nah, jika sudah matang dan rasanya sudah pas, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak ayam pedas manis yang viral di TikTok ala Mas Renal, dan ternyata setelah aku coba rasanya enak banget. Kuahnya lekoh, gurih, dan wangi. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan daging ayam yang sudah dicuci bersih. Ini aku pakai bagian paha bawah ya, kesukaannya Upin dan Ipin. Beratnya kurang lebih sekitar 500 gram. Kemudian ini paha bawahnya akan aku pensir aja dengan sedikit minyak sampai kecoklatan seperti ini. Teman-teman juga bisa direbus dulu menggunakan air yang mendidih kurang lebih selama 5 menit ya, untuk menghilangkan bau anyirnya. Lanjut, siapkan cobek, kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, sedikit jahe, setengah sendok teh ketumbar, dan setengah sendok teh garam. Nah, kemudian semua bahan ini diulek sampai halus kurang lebih seperti ini. Bisa juga di blender ya teman-teman kalau males nguleknya. Kemudian panaskan minyak, kita masukkan bumbu halusnya. Tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, dan juga lengkuas. Untuk takaran selengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, kalau sudah matang tanak seperti ini, teman-teman bisa masukkan daging ayam yang sudah dipensir. Kita aduk sebentar, kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis. Ini kita masak sebentar sampai kecapnya harum ya teman-teman. Setelah beberapa saat dimasak sampai kecapnya harum, teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih sekitar 300 ml. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, tambahkan ini sekitar 30 ml santan instan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah mendidih, teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula Jawa. Aku juga menambahkan beberapa biji cabai rawit utuh ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih pedas, bisa diulek bareng bumbu halusnya tadi ya. Lanjut dimasak dengan api sedang kecil selama 10 menit sampai kuahnya mengental seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, sesaat sebelum diangkat, aku mau ambil dulu rempah-rempahnya ya teman-teman, supaya tidak mengganggu saat proses penyajiannya nanti. Jika rasanya sudah pas dan sudah matang, siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya, karena serius ini enak banget. Hari ini aku masak ayam goreng bawang putih. Ayam goreng bawang putih ini lagi viral banget ya teman-teman di dunia maya. Dan setelah aku coba memang ternyata rasanya enak banget, gurih, wangi, dan juga pasti buatnya gampang banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 500 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih. Aku memakai bagian sayap yang sudah dipotong menjadi 2. Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan ini aku tambahin 1 sendok teh cuka atau air perasan jeruk nipis supaya dagingnya tetap juicy. Tambahkan 50 ml air putih, kemudian diremas-remas, dicampur sampai rata. Lalu ini kita marinasi minimal 30 menit. Atau kalau mau rasanya lebih meresap lagi, teman-teman bisa marinasi semalaman di dalam kulkas. Kemudian aku juga pakai 10 siung bawang putih, lalu digeprek kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu.
Lanjut, ini ayamnya sudah 30 menit aku marinasi. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian diremas-remas, dicampur sampai semuanya tercampur rata. Tambahkan juga bawang putih yang sudah kita geprek tadi ya. Lanjut, ini kita campur sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, teman-teman bisa panaskan minyak yang banyak. Lalu masukkan ayamnya satu persatu seperti ini. Nah, ini karena aku memakai minyak yang banyak dan wajan yang besar, jadi aku gorengnya cukup 1 kali aja. Gunakan api sedang aja ya teman-teman, supaya matangnya merata dan tidak mudah gosong. Nah, kalau sudah setengah matang seperti ini, teman-teman bisa masukkan bawang putihnya. Setelah kurang lebih 12 menit ini aku masak, ayamnya sudah berwarna golden brown seperti ini ya teman-teman. Bawang putihnya juga sudah matang. Kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lalu ini kita diamkan kurang lebih selama 5 menit. Kemudian ayamnya ini akan aku goreng lagi di minyak yang super duper panas, supaya nanti hasilnya lebih crunchy dan garingnya tahan lama. Tidak perlu digoreng terlalu lama, cukup 2 menitan aja ayamnya sudah garing seperti ini. Lanjut ditiriskan dan siap untuk kita sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buat ayam goreng bawang putih yang lagi viral? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Biar lebih enak lagi, di sini aku mau sajikan dengan sambal hijau seperti ini, atau bisa disajikan dengan sambal favorit teman-teman ya. Karena menurutku ayam goreng ini cocok banget dipadukan dengan berbagai macam sambal. Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini kita akan memasak olahan daging ayam menjadi menu super nikmat. Pertama-tama kita siapkan daging ayam. Ini aku menggunakan bagian paha yang sudah dipotong menjadi 2. Kemudian dicuci bersih menggunakan perasan air sedikit nipis. Bumbui dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan ini tercampur rata. Marinasi kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman, supaya bumbunya meresap dengan merata. Setelah 30 menit kita marinasi, teman-teman bisa goreng daging ayamnya ya. Goreng menggunakan api sedang supaya tekstur daging ayamnya masih juicy ya teman-teman. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Goreng semua daging ayamnya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Ada 1 buah bawang bombay. Kemudian kita potong memanjang seperti ini. Kalau sudah, kita pisahkan dari kelopaknya ya teman-teman. Lalu ada 3 siung bawang putih. Ini kita geprek, lalu kita cincang kasar ya. Lanjut siapkan mangkok, kemudian masukkan 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus tomat, bisa ditambah ya jika teman-teman suka, 1 sendok teh gula pasir, dan kita tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semua bahan ini tercampur rata. Lalu ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut, teman-teman bisa panaskan wajan dan masukkan kurang lebih 3 sendok makan margarin. Setelah margarinnya agak leleh, teman-teman bisa masukkan bawang putihnya. Kita tumis sampai bawang putihnya harum ya teman-teman.
Kemudian teman-teman bisa masukkan bawang bombaynya. Nah, ini bawang bombaynya aku masukkan separuh dulu ya teman-teman. Lanjut kita tumis sampai semua bahan ini layu. Kemudian teman-teman bisa masukkan larutan sausnya tadi. Kita tunggu sampai sausnya ini mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan daging ayamnya. Masak kembali sampai sausnya ini mengental. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Meskipun tidak memakai kecap Inggris, ayam goreng mentega ini masih enak kok teman-teman. Tapi jika teman-teman ada kecap Inggris, teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 2 sendok makan ya. Terakhir teman-teman bisa masukkan sisa dari bawang bombaynya. Ini kita masak sebentar saja sampai bawang bombaynya layu. Jika sudah pas rasanya, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak ayam kecap bumbu merah. Daging ayamnya yang gurih dipadukan dengan saus medok seperti ini. Sedapnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 700 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih. Ini aku menggunakan bagian dada ya teman-teman. Kemudian bumbui dengan 2 sendok teh bumbu marinasi ayam goreng. Bisa pakai merek apapun ya. Dan 2 sendok teh tepung maizena. Kemudian dipijat-pijat dan diremas-remas ya, agar bumbunya meresap ke daging ayamnya. Setelah tercampur rata, diamkan kurang lebih selama 15-30 menit. Setelah selesai dimarinasi, goreng daging ayamnya di minyak yang panas menggunakan api sedang cenderung besar sampai kedua sisinya kecoklatan. Nah, kita gunakan api besar supaya daging ayamnya masih tetap juicy ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini daging ayamnya sudah matang. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Bagi teman-teman yang sedang mengurangi minyak goreng, bisa juga dipanggang menggunakan air fryer ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku menggunakan sekitar 8 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Siapkan cobek, kemudian masukkan 6 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 7 buah cabai merah keriting, dan kurang lebih setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita ulek sampai halus. Jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit merah. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dulu ya. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu sampai layu dan juga wangi. Nah, seperti ini cukup. Ini sudah layu dan wangi ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan bumbu halusnya. Kita aduk dulu sebentar sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan 1 batang serai, 2 ruas lengkuas, kemudian 1 ruas jahe. Semuanya sudah digeprek ya teman-teman. Lalu ini kita masak sampai bumbunya matang dan juga tanak. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Setelah bumbunya matang, teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 4 sendok makan kecap manis. Ini kita masak sebentar, aduk cepat sampai kecapnya harum ya teman-teman. Kalau kecapnya sudah harum seperti ini dan karamelize, teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 500 ml air putih. Ini kita aduk sebentar dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 ibu jari gula jawa. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan daging ayam yang sudah digoreng. Ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Agar bumbunya lebih meresap dan juga cepat matang, teman-teman bisa tutup seperti ini ya. Kemudian kita ungkep kurang lebih selama 10 menit. Dan seperti ini hasilnya teman-teman setelah kurang lebih 10 menit diungkep. Ini kuahnya sudah medok banget ya teman-teman, udah enak dan rasanya juga sudah pas. Sebelum disajikan, ini aku mau angkat dulu serai, jahe, dan juga lengkuasnya supaya tidak mengganggu saat proses penyajiannya ya. Dan ini dia teman-teman, ayam kecap bumbu merahnya sudah matang. Bisa kita angkat dan siap sajikan.
Dimakan dengan nasi hangat dan juga lalap timun atau sayur lainnya. Nikmatnya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.